Oh, warnanya dope banget dah asli. Kayak areng. Dan ini Oppo-nya agak glossy. Nah, di sini kita dapat apa nih? Ya, pastinya ada soft case bening, ya. Kemudian ada petunjuk penggunaan yang mungkin kalian nggak pernah baca. Kemudian ada kartu garansi ya. Bukan, ini juga panduan juga. Oh ya, garansi. Sorry. Nah, ini kartu garansi. Dan di sini ada SIM ejectornya. Oke. Dan di sini ada produknya. Nanti kita bahas. Kita ambil dulu aja. Kita lihat box dalamnya isinya apa aja. Oke. Di sini ada pembatas nih. Set. Dan ya, di dalam sini kita dapat package yang lumayan lengkap. Yang pertama di sini ada earphone ya, atau headset. Dia masih nyediain port audio 3,5. Contohnya produk sebelah ada Xiaomi Mi 11 Lite ya, dia tuh udah ngilangin untuk port audio 3,5. Oke, kita dapat headset. Kemudian kita dapat USB, kabel USB pastinya udah Type C. Oke, kita juga dapat batok charger atau adapter yang kecepatannya adalah yang maksimal daya outputnya adalah 65 watt. Oke, kenceng banget ya. Kita langsung rapihin aja karena udah kita buka semua boxnya. Kita langsung fokus ke smartphone-nya guys. Ini dia Oppo Reno 6. Kita bakal bahas dari depannya aja dulu karena di luar tadi nggak ada point of sale-nya. Point of sale-nya ada di plastik dari unitnya ini ya. Oppo Reno 6. Yang pertama ada bokeh flare portrait. Oke, fitur-fitur dalam kameranya ya. Kemudian ada AI highlight video, ultra night video plus live HDR. Kemudian ada portrait beautification video. Fast charge-nya atau bukan fast charge ya, flash charge 50 watt. Oke, batoknya 65 tapi di sini maksimalnya 50 watt. Kemudian dia punya 90 Hz refresh rate untuk layarnya dan dia punya kamera AI quad kamera dengan kamera utama 64 megapiksel. Oke, buka aja. Oke. Nah, sebelum kita bahas ke bagian yang lebih serius, kita mulai dari bodinya dulu ya, basic aja. Kemudian dia punya berat 182 gram dan itu juga masuk klasifikasi yang ringan ya. So ini bisa dibilang nyaman banget dah. Di sini juga bodinya nge-cure. Nanti kita bahas ya. Sekarang kita bahas untuk build quality-nya ya. Di samping kanan dia punya tombol power doang di sini ya, sendirian di bagian kanan. Kemudian bagian atas dia ada mikrofon di sini, mikrofonnya so dia udah pasti stereo. Kemudian bagian samping kiri ada tombol volume up and down dan bagian atasnya ada SIM tray di sini guys. Kemudian ke bagian bawah ya, ada speaker dengan 3 lubang. Kemudian ada port USB Type C dan di sini mikrofon yang di bawahnya dan ada port audio 3,5. Oke, ke bagian belakangnya. Bagian belakang sini dia build quality-nya masih plastik ya, plastik kue atau polikarbonat. Dan ini kurang lebih bisa dibilang sama kayak Reno 6 ya. Warnanya dibikin rainbow, lucu tapi elegan gitu. Warnanya tuh nggak norak gitu. Gue nggak ngerti, biasanya kalau HP yang warnanya kayak gini mungkin beberapa kelihatannya norak, tapi ini aku bisa bilang lucu tapi elegan gitu. Gitulah ya. Dan untuk di Reno 6 ini juga nggak kelihatan terlalu berbeda dengan Reno 5-nya di sini. Kita bisa lihat ya. Oke, setelah bahas body, kita bakal nyalain HP-nya, kemudian kita bahas ke bagian layarnya dulu ya. Dan ya di sini HP-nya udah nyala, Oppo Reno 6, dan kita langsung bahas aja ke bagian layarnya. Nah, untuk spesifikasi layarnya dia punya panel layar AMOLED dengan ukuran 6,43 inch, sama banget ya kayak Reno 5 untuk ukuran dan spesifikasinya. Dan dia punya refresh rate 90 Hz, so bakal kerasa smooth banget di sini. Kayaknya itu udah fitur yang sangat harus sekali untuk di kelas mid range. Dan bagian atas ini dia punya punch hole kamera dengan single kamera ya. Untuk speknya nanti aku bakal bahas setelah yang lain-lain.
Nah, dan selanjutnya kita bakal bahas ke bagian platformnya. Untuk platformnya dia pakai chipset Qualcomm Snapdragon 720G octa-core. Dan kemudian dia punya RAM 8GB dan internal storage 128GB seperti yang aku sebutin di awal ya. Dan untuk Androidnya dia udah pakai versi yang ke-11 yaitu yang terbaru. Kemudian dia juga pakai operasi sistem bawaan dari Oppo yaitu ColorOS, dan itu juga yang terbaru yaitu versi 11.1. Kok 720G ya? Kayak sama Reno 4 dah. Oke, kayaknya di Oppo Reno 6 ini dia pakai platform yang nggak jauh berbeda kayak Reno 5, Reno 4 ya. Dia pakai chipset dari Qualcomm Snapdragon 720G. Selanjutnya kita bakal bahas ke bagian kameranya. Kita bakal mulai dari kamera belakang sini. Nah, untuk speknya sendiri dia punya kamera utama 64 megapiksel, kemudian kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera sensor depth of field-nya 2 megapiksel juga. Nah, dan untuk kamera belakangnya sendiri dia udah punya teknologi gyro stabilizer, so bakal mulus banget untuk pengambilan video ataupun foto ya. Tuh udah kerasa banget, apalagi kita aktifin lagi di sini ada ultra stabil. Ini udah stabil pisan ya. Stabil banget. Untuk fitur yang lebih dalam kita bakal bahas di reviewnya, karena fitur dari HP ini untuk foto dan videonya banyak banget. Aku bakal sebutin aja untuk kemampuan perekamannya ya. Kemampuan rekamnya dari kamera belakang ini dia bisa mampu rekam sampai dengan 4K di 30 fps. So di bawahnya 720, 1080 udah pasti sampai dengan 60 fps guys. Dan kemudian untuk kamera depannya sendiri dia pakai single kamera dengan spek 32 megapiksel. So itu udah gede banget dengan ukuran kameranya di sini yang sangat mungil ya, lucu dan enggak ganggu lah ya. Ini keren sih, minimalis banget. Dan dilihat-lihat aku lupa bahas bezelnya. Bezelnya pun di sini enak banget, udah tipis banget ya HP-HP mid-range sekarang. Wow, gitu. Kelihatannya kayak compact aja gitu. Dan dari Oppo Reno ini emang dipegangnya enak banget dah asli. Oke, untuk ke fitur-fitur yang lainnya aku belum buka untuk si SIM tray-nya ya. SIM tray-nya kita bakal coba buka dulu apakah dia hybrid atau non hybrid. Ya, di sini SIM tray-nya dia non hybrid, jadi dia bisa masuk 2 nano SIM card dengan 1 SD card. Oke. Untuk fitur yang lainnya sendiri dia punya fingerprint yang jelas ada di depan ya guys, karena dia udah pakai AMOLED, jadi sayang banget kalau fingerprintnya masih di samping atau di belakang. So fingerprintnya udah ada di depan atau under display fingerprint. So guys, itu dia tadi ya info yang bisa aku sampaikan di video unboxing ini. Untuk lebih lengkapnya bakal kita bahas di konten reviewnya ya, untuk menggali lebih dalam dari fitur-fitur Oppo Reno 6 ini. Nah, kesimpulannya dari HP ini menurut aku dia punya fitur yang udah lumayan lengkap dan mumpuni dengan chipset 720G, kemudian kamera udah keren semua, depan belakang, punya body yang minimalis dan elegan, dan layarnya pun enak banget buat mata. NFC pun ada gitu ya. Kayaknya ini udah HP yang lengkap banget untuk kalian beli di kelas mid-range. Semoga membantu kalian yang lagi nyari HP ataupun pengen tahu lagi pilih-pilih dari Oppo Reno 6 atau yang lain-lainnya.